Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Putranada. Saya dari Prodi Ilmu Geografi Rombel 4 dengan NIM 2303040192. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu tentang geomorfologi untuk ujian tengah semester geomorfologi. Nah, yang pertama adalah tentang definisi dari geomorfologi sendiri. Geomorfologi itu apa sih? Nah, geomorfologi itu berasal dari bahasa Yunani dari 3 kata, yaitu geo yang berarti bumi, morfo yang berarti bentuk, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, geomorfologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi. Selain itu, geomorfologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi serta proses-proses yang berlangsung terhadap permukaan bumi sejak bumi terbentuk sampai saat ini. Nah, beberapa ahli juga berpendapat tentang definisi dari geomorfologi. Jadi, saya mengambil dari 3 pakar ahli saja, yaitu yang pertama ada Thornbury 1958, yaitu berpendapat bahwa geomorfologi adalah ilmu pengetahuan tentang bentuk lahan. Yang kedua dari Cooke pada tahun 1974 yang berpendapat bahwa geomorfologi adalah studi bentuk lahan yang pemekarannya pada sifat alamiah asal mula, proses pengembangan dan komposisi materialnya. Dan yang terakhir adalah menurut Van Zuyder pada tahun 1979 yang berpendapat bahwa geomorfologi adalah studi bentuk lahan dan proses-proses yang mempengaruhi pembentukannya dan menyelidiki hubungan antara bentuk dan proses dalam tatanan keuangannya. Lalu, apa sih itu lahan dan apa? Nah, lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan baik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaan seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi atau air yang terbentuk secara alami maupun akibat dari manusia. Jadi manusia pun bisa mempengaruhi dari bentuk suatu lahan itu gitu. Nah, kemudian apa sih bentuk lahan itu? Tadi kan sudah dijelaskan itu apa itu lahan. Kemudian apa sih bentuk lahan? Nah, bentuk lahan atau landform adalah permukaan lahan yang mempunyai relief khas karena pengaruh kuat proses lain yang bekerja pada struktur kulit bumi. Istilah bentuk lahan digunakan untuk menyatakan tiap-tiap satuan kenampakan menyeluruh yang membentuk wajah permukaan bumi. Jadi wajah permukaan bumi seperti bentuk-bentuk lahan itu contohnya adalah bentuk lahan struktural dan juga bentuk lahan vulkanik. Nah, kalau bentuk lahan struktural itu nanti kita akan membahas juga. Kemudian ada bentang alam dan juga penggunaan lahan. Nah, bentang alam itu apa sih? Nah, bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi yang sekaligus merupakan satu kesatuan. Ragam bentang alam di Indonesia itu contohnya ada dataran tinggi seperti pegunungan, perbukitan, dan perkebunan. Kemudian ada dataran rendah seperti persawahan dan perkebunan. Kemudian yang terakhir ada perairan, itu seperti pantai, laut, sungai, dan daerah pesisir itu merupakan salah satu bentuk contoh dari bentang alam yang perairan. Nah, kemudian ada bentuk lahan. Nah, bentuk lahan itu apa sih? Bentuk lahan sendiri adalah suatu aktivitas manusia pada lahan yang langsung berhubungan dengan lokasi kondisi lahan. Itu adalah menurut ahli bernama Sogino pada tahun 2007. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat yaitu Sugandi pada tahun 2008 yang mendefinisikan bentuk penggunaan lahan adalah suatu proses yang berkelanjutan dalam pemanfaatan lahan bagi maksud pembangunan secara optimal dan efisien. Jadi penggunaan lahan itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam menggunakan lahan agar lahan itu bisa dimanfaatkan dengan baik, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh dari bentuk lahan.
itu sendiri, yaitu satu yang pertama adalah lahan vulkanik. Nah, lahan vulkanik itu apa? Nah, lahan vulkanik adalah bentuk lahan vulkanik, bentuk lahan hasil dari kegiatan gunung berapi, baik yang tersusun dari bahan gunung api yang sudah keluar di permukaan bumi atau ekstruksi, maupun yang membeku dalam permukaan bumi atau insupsi. Jadi bentuk lahan vulkanik ini terbentuk karena adanya proses magmatik yang dihasilkan oleh gunung berapi itu sendiri. Kemudian apa aja sih contoh-contoh dari bentuk lahan vulkanik? Nah, contoh-contoh dari bentuk lahan vulkanik yang di Indonesia itu adalah gunung api. Nah, seperti gunung api Semeru yang ada di Jawa Timur dan juga gunung api Merapi yang ada di daerah Magelang yang terakhir kali meletus itu tahun 2010 dan saat ini masih aktif dan terus mengeluarkan seperti asap-asap dan tanda-tanda seperti ini meletus, namun itu tidak meletus, hanya seperti uh, hanya sebagai pemicu saja seperti itu. Selanjutnya ada lipatan dan juga patahan. Nah, lipatan dan patahan ini adalah dua yang berbeda. Jadi lipatan itu adalah bentuk muka bumi hasil gerakan tekanan secara horizontal maupun vertikal yang menyebabkan lapisan permukaan bumi menjadi berkerut dan melipat. Jadi perlipatan ini itu bisa menyebabkan suatu lapisan permukaan bumi itu berkerut dan melipat. Nah, sedangkan dari patahan sendiri, patahan itu adalah permukaan bumi hasil gerak secara horizontal dan tekanan vertikal yang menyebabkan lapisan bumi menjadi retak dan patah. Jadi jika patahan ini akan menyebabkan suatu permukaan bumi itu menjadi retak dan patah. Sedangkan lipatan itu akan menjadikan permukaan bumi itu berkerut dan berlipat. Jadi keduanya adalah berbeda, tapi mereka itu merupakan bentuknya itu hampir mirip dan ini merupakan salah satu contoh dari bentuk lahan asal struktural. Setelah tadi membahas tentang kelipatan dan juga patahan, kemudian saya akan membahas tentang bentuk lahan asal struktural. Nah, bentuk lahan asal struktural itu apa? Bentuk lahan asal struktural adalah bentuk lahan yang terjadi karena adanya proses endogen yang disebut tektonisme atau diatropisme. Nah, proses ini meliputi pengangkatan, penurunan, dan pelipatan kerak bumi sehingga terbentuk struktur geologi lipatan dan patahan tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, kemudian apa sih itu penurunan, pengangkatan, dan juga pelipatan? Nah, apa sih itu pengangkatan? Kemudian apa itu sih pengangkatan, penurunan, dan juga pelipatan? Jadi pengangkatan itu adalah proses-proses geologis yang menyebabkan ketinggian suatu wilayah atau batuan di permukaan bumi itu meningkat ketinggiannya gitu. Jadi pengangkatan bisa terjadi karena sebab seperti aktivitas tektonik, yaitu seperti pergerakan lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, atau pengangkatan yang disebabkan oleh erosi dan sedimentasi suatu wilayah. Itu. Kemudian ada penurunan atau subsidence, yaitu proses geologis di mana satu wilayah atau batuan turun ke bawah relatif terhadap permukaan bumi. Nah, penurunan ini bisa disebabkan banyak faktor, termasuk pengendapan material sedimen di atasnya, pencairan lapisan tanah atau subsidence tanah gambut misalnya nih. Terus kemudian atau aktivitas tektonik seperti patahan tektonik dan aktivitas vulkanik. Dan yang terakhir adalah pelipatan atau folding. Nah, pelipatan ini adalah proses pembentukan lipatan atau lipatan-lipatan pada lapisan batuan di bawah tekanan tektonik yang ekstrim. Ini terjadi ketika batuan-batuan yang semula datar menjadi terlipat atau terlipat membentuk struktur yang kompleks. Jadi strukturnya itu
suatu batuan yang melipat itu strukturnya akan kompleks. Kemudian, lipatan seringkali terjadi akibat tekanan horizontal yang kuat dan hasilnya dapat ditemukan dalam bentuk pegunungan, punggung-punggung, punggung gunung, dan juga pegunungan lipatan. Jadi pelipatan ini kita bisa menemui di permukaan bumi ini, contohnya adalah adanya pegunungan. Nah, yang terakhir adalah contoh bentuk lahan asap struktural. Jadi, bentuk lahan asap struktural ini adalah bentuk-bentuk lahan struktural yang dipengaruhi oleh proses eksogenitas dari berbagai tipe sehingga terbentuklah satuan struktural dimensional. Struktur-struktur geologis seperti lipatan, patahan, pelapisan, kekan maupun lineaman, kelurusan yang dapat diinterpretasi dari foto-foto udara dari peta geologi merupakan bukti adanya satuan dari struktural tersebut. Pola aliran sungai yang ada akan mengikuti pola struktur utama dengan anak-anak sungai akan relatif sejajar dan tegak lurus dengan sungai induk. Nah, beberapa fenomena bentuk dari lahan struktural itu sendiri yaitu ada flatiron, ada hudback, ada twista, ada pegunungan lipat, dom, dan kubah. Nah, apa itu flatiron? Nah, flatiron adalah bentuk geomorfologi yang terjadi ketika lapisan-lapisan batuan yang tegak berdiri tererosi membentuk bentuk yang menyerupai segitiga dengan sisi curam. Jadi flatiron ini bentuknya segitiga. Nah, dari flatiron ini sisinya itu curam seperti itu. Nah, kemudian ada hudback. Hudback adalah bentuk geomorfologi yang terbentuk melalui erosi yang mengakibatkan terungkapnya lapisan-lapisan batuan keras di atas permukaan tanah. Nah, ada twista. Twista adalah bentuk geomorfologi yang terbentuk oleh lapisan-lapisan batuan yang memiliki kemiringan seragam dalam satu arah. Kemudian ada pegunungan lipatan, adalah bentuk pegunungan yang membentuk melalui proses lapisan-lapisan batuan akibat tekanan tektonik horizontal. Jadi tekanan tektonik horizontal ini bisa menyebabkan adanya pegunungan lipatan. Itu merupakan salah satu contoh dari bentuk lahan struktural. Dan kemudian ada dom dan kubah. Dom adalah bentuk geomorfologi yang terjadi ketika lapisan batuan membentuk kubah atau tonjolan. Jadi kubah itu ada sebuah kayak tonjolan seperti itu. Nah, kalau dom itu yaitu terjadi dalam pola yang berulang dan membentuk struktur geologi yang kompleks seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, jelas atau tidaknya saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.